sekarang aku udah bersama dengan salah satu pengurus yang ada di Sanggar Seroja. Nah, aku pengen nanya-nanya nih, apa sih itu Sanggar Seroja? Oke, langsung aja. Boleh Kak perkenalan diri dulu, nama dan jabatan yang ada di Sanggar Seroja? Oke, perkenalkan, aku Ricky. Aku di sini dipercaya sebagai koordinator Sanggar Seroja dari tahun 2016. Oke nih Kak, pertanyaan kedua, bisa dijelasin nggak sih Kak, Sanggar Seroja ini tuh apa? Jadi Sanggar Seroja itu adalah suatu komunitas atau perkumpulan yang sebagian besar adalah anggotanya transpuan, dan mereka tuh kegiatan utamanya adalah berkesenian gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Sanggar Seroja ini berdiri sejak tahun berapa sih Kak? Jadi Sanggar Seroja ini dibentuk oleh dua orang transpuan yang sudah berkesenian dari tahun 1980-an gitu. Dan awalnya sebelum Sanggar Seroja berdiri tahun 2016, 20 Oktober 2016, mereka sudah membentuk namanya Teater Manekin itu tahun 2011-2012 gitu. Tapi karena memang ada kendala dalam sistem manajemen yang masih dipegang oleh kelompok non transgender, jadi mereka ingin mengolah sendiri komunitasnya, manajemennya dengan nama Sanggar Seroja gitu. Tapi sebelumnya mereka sudah berkesenian membuat suatu pementasan teater berkali-kali, itu tahun 2012. Jadi sebelumnya Sanggar Teater Seroja itu kan memang sebagian besar tinggalnya di wilayah Kampung Duri, Jakarta Barat gitu. Dan untuk anggotanya memang kita perekrutannya tuh nggak banyak gitu. Dalam arti kita setiap tahunnya paling banyak kita merekrut 1 atau 2 orang gitu. Karena kita ingin mendampingi secara intens agar mereka menyesuaikan dengan dengan kebiasaan kita gitu. Dan dari tahun 2016 sampai sekarang anggotanya ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang meninggal juga, dan mungkin sekarang ada 15 orang lebih yang tergabung dalam Sanggar Seroja, tapi tim intinya itu ada 7 orang. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Sanggar Seroja ini didirikan? Apa tuh alasannya? Alasannya ya karena selama ini teman-teman transgender itu di media kesenian khususnya lagi di media televisi atau radio atau televisi nasional, itu hanya dijadikan bahan olok-olok aja gitu, dijadikan bahan komedi atau dijadikan bahan sensasi terkait dengan isu-isu kriminal kayak gitu. Dan teman-teman ini ingin berkesenian sekaligus berekspresi dengan ya seni seperti pada manusia pada umumnya gitu, yang memang mendalami kesenian itu dengan dengan teater ya dengan teater, tanpa harus dibully, tanpa harus diledekin kayak gitu. Jadi mereka ingin bentuk itu sendiri, dan terbentuklah Sanggar Seroja. Oke, pertanyaan kelima nih Kak. Boleh diceritakan nggak sih Kak, biasanya tuh kegiatan sehari-hari di Sanggar Seroja itu ngapain aja? Iya. Dari tahun 2016 awalnya kami ingin membentuk kegiatan utamanya kesenian. Jadi kita melakukan iuran setiap bulannya, dan setelah setahun itu kita melakukan pementasan gitu. Dan dari pementasan itu hasil penjualan tiketnya keuntungannya kita simpan untuk dana darurat yang membantu teman-teman di Kampung Duri, Jakarta Barat gitu. Karena wilayah Kampung Duri sendiri adalah wilayah terpadat se-Asia Tenggara, yang sebagian besar anggota yang di sana ada tinggal lebih dari seratusan teman-teman transpuan yang tinggal di Kampung Duri gitu. Jadi kita mendampingi mereka kalau ada yang sakit, kalau ada yang meninggal, kalau ada yang menghadapi kekerasan, uang itu kita bisa pakai untuk membantu mereka gitu. Dan seiring waktu berjalan, dari pementasan itu kita bertemu dengan berbagai donatur-donatur gitu yang cukup loyal ya kepada kita gitu. Jadi kita cukup mengumpulkan banyak uang sehingga kita bisa mengolah dana itu untuk bantuan sosial gitu, bantuan sosial untuk teman-teman yang tadi, yang kalau misalnya ada yang sakit, ada yang ingin berobat, atau ada yang ingin belajar kemana, kita bisa memberikan transport gitu. Dan seiring waktu berjalan kita juga melakukan penggalangan dana secara sosial, kayak misalnya saat pandemi kemarin
tahun 2020 pada tanggal 26 Maret 2020 kita melakukan penggalangan dana bersama QLC, itu bantuan untuk warga, dan hampir selama 3 bulan kami mengumpulkan dana sekitar 177 juta untuk membantu 80 transpon di Kampung Duri dan beberapa wilayah lainnya seperti Yogyakarta, Surabaya, Bekasi, Papua, kemudian Makassar, kayak gitu. Dan kita juga saat pandemi teman-teman nggak bisa keluar, nggak bisa bekerja, jadi kita iseng-iseng buat channel YouTube gitu, ada bikin talk show, kemudian kita bikin drama-dramaan kayak gitu. Kemudian yang tadinya pementasan kita secara offline, kita beralih menjadi virtual seperti itu. Katanya mau cantik. Ada apa sebenarnya dengan kau? Pandan. Semua orang ingin kelihatan cantik dan menarik, Pandan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menaklukkan dunia. Itu juga kan yang kau inginkan dengan bersusah payah membaca beratus-ratus hingga beribu-ribu lembar halaman buku. Tanda, kau ingin memikat dunia dengan otak. Apa salah? Aku rasa cara ini lebih terhormat daripada terlalu lama. Butuh waktu lama untuk bisa menaklukkan dunia dengan cara itu, Pandan. Kita ini hidup di zaman kemasan, bungkusan, serba instan, dan zaman kosmetik. Orang lebih senang memandang kulit daripada menelaah isinya. Pencitraan adalah panglima. Iya, pesona yang memancar dari wajah putih, mulus, gerai rambut yang indah, kulit yang bercahaya, pakaian yang elok, eksklusif, dan tentunya mahal, Pandan. Ayo. Jangan, Pandan. Aduh. Sakit, Bernadette. Sakit. Iya. Lebih sakit lagi dibanding dengan pemikir yang suka linglung, politisi yang hobi menipu rakyat, dan tentara yang mempunyai senjata. Oke, pertanyaan ketujuh nih Kak. Boleh nggak Kak diceritakan kegiatan-kegiatan apa aja yang paling berkesan yang ada di Sanggar Seroja? Yang berkesan pasti banyak banget ya, karena kegiatan seni ini kan selain membuat teman-teman meningkatkan kecerdasan emosional, teman-teman juga lebih meningkatkan penerimaan diri, disiplin, kemudian teman-teman bisa diskusi, kemudian teman-teman bisa saling membangun empati, solidaritas, kemudian juga saling merangkul kayak gitu, seperti membentuk keluarga gitu. Dan yang paling berkesannya ya melihat progres dari teman-teman sendiri, karena teman-teman kan punya background kisah yang sangat menarik ya. Maksudnya kalau dibilang drama, mereka tuh drama banget gitu, karena hampir setiap hari kehidupannya tuh menghadapi bully, menghadapi ancaman, menghadapi kekerasan, itu rentan banget. Jadi mereka mengeluarkan pengalaman mereka itu menjadi sebuah karya seni gitu. Bisa jadi karya seni monolog, bisa jadi karya seni teatrikal, bisa jadi puisi gitu, bisa juga dijadikan lip sync, dan bisa jadi materi untuk talk show gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak, setelah sekian banyaknya pertanyaan nih yang udah aku tanyain, apa aja sih Kak harapan dengan adanya Sanggar Seroja dan untuk masyarakat luas yang pastinya untuk Transpon sendiri? Kalau misalnya dilihat dari harapan ya, sebelum kita menuju harapan, ada progres dari kegiatan yang kita lakukan gitu. Misalnya kayak dari beberapa karya pasti menghasilkan respon yang positif gitu, respon positif dari
entah dari masyarakat sekitar, entah dari komunitas teater, kesenian, bahkan sampai kelompok keagamaan, ormas-ormas agama, kepolisian, kita bisa merangkul mereka dengan karya seni itu gitu. Jadi kita bisa menghibur mereka, bisa menginspirasi sekaligus kayak memberikan pesan-pesan dari apa yang ingin kita sampaikan gitu. Kemudian seiring waktu berjalan tadi kita melakukan penggalangan dana, akhirnya sampai saat ini kalau misalnya melihat dari hasil rapat Sanggar Seroja di Bali beberapa minggu yang lalu, teman-teman tuh memiliki visi yang hampir sama gitu ya. Artinya teman-teman ingin punya sebuah wadah atau sebuah rumah atau sebuah ruko yang bisa menaungi teman-teman gitu, dalam arti kalau misalnya ada yang sakit bisa tinggal di sana, kalau ada yang ingin latihan bisa tinggal di sana, atau tempat itu bisa menjadi ruang buat kita berwirausaha kayak gitu. Jadi harapannya sih dari kesenian ini kita bisa mengumpulkan dana, kemudian dana ini kita bisa melakukan kegiatan untuk sosialisasi sekaligus kegiatan untuk bantuan sosial, kemudian kita juga ingin membuat unit usaha gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita bisa membuat suatu sanggar yang memang bisa apa ya kalau dibilang bisa menjadi tempat tinggal, bisa menjadi tempat keluarga, bisa menjadi tempat berkesenian, bisa menjadi tempat yang curhat, bisa menjadi ruang untuk kampanye kayak gitu. Baik, semoga dengan informasi yang sudah diberikan Kak Riki tadi dapat bermanfaat dan membuka mata masyarakat, serta menambah wawasan tentang transpuan yang khususnya ada di Indonesia ini. Terima kasih. Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di Sanggar Seroja. Saya Madam Seroja. Wanti. Warianya Monica. Mama Atta. Perkenalan dulu, nama aslinya jika berkenan, sama nama yang sekarang, usia, dan pekerjaan. Nama aslinya Ajung. Nama warianya Monica. Aku buka salon kecil-kecil di rumah. Nama asli aku sesuai KTP namanya Andi Bos. Dan nama aku di Sanggar Seroja itu Meta Gita. Usia aku udah 43. Kerjaan aku kerja di salah satu. Nama asli dulu nih. Nama asli aku Muhammad Iqbal. Itu di identitas KTP aku. Sekarang aku pakai nama, teman-teman sih biasanya manggil aku Wanti. Pekerjaan kakak masih di bidang salon sih, salon kecantikan. Oh, nama asli saya tuh Emre Hamdani. Terus nama panggilannya untuk teman-teman saya Devi atau Madam Seroja. Usia saya sudah di 50 tahun. Pekerjaan saya sama ya, mungkin ya sama Meta di klub malam gitu, sama klub malam, tapi untuk sekarang Sarta ya, Sarta nama panggilan aku sebenarnya banyak ya. Ada kalau untuk di lingkungan aku sendiri di wilayah rumah aku dipanggil Mama Kakak. Oleh anak-anak kecil, kenapa? Karena mereka membahasakan aku kan mempunyai seorang putri yang aku rawat dari kecil. Jadi putriku itu manggil aku Mama. Jadi anak-anak kecil di sana manggilnya Mama Kakak sama aku. Kalau untuk Rizky Fajar, Muhammad Fajar sendiri memanggil aku Ibu Pandan. Dan sebagian juga ada yang memanggil Ibu Pandan, tapi yang lebih banyaknya memanggil aku Mama Atta. Pekerjaan aku di salon, ya salon sendiri sih meskipun kecil, juga rias pengantin. Umur aku 54 tahun. Udah berapa lama kakak berada di Sanggar Seroja? kalau dibilang lama ya cukup lama ya, semenjak bikin Sanggar Seroja saya Oh, jelasin gitu 5-6 tahun ada deh. lama ya, sekitar 8 tahunan gitu. 8 tahunan ada ya? 8 tahun lah ya. Kegiatan apa yang biasa dilakukan di Sanggar Seroja? Arisan ya udah pasti ya, tiap bulannya pasti kita kumpul. Terus kan kita juga lagi ada kerjasama sama General Corporate. Jadi yang ada macam-macam kayak itu isu perubahan iklim. Jadi kita mencoba untuk belajar tentang perubahan iklim dan mencoba mendidik masyarakat sekitar untuk bisa sadar akan perubahan iklim.
Yang dilakukan di sini tuh ya setiap bulan kami ada arisan Seroja ya. Terus juga di sini ada dapur Madam Seroja yang untuk membuat kue apa gitu, masak. Kegiatannya aku dapat selama ini selain teater, ada tarian, ada puisi, ada apa lagi, monolog. Kenapa kakak lebih memilih untuk masuk di Sanggar Seroja? Memilih masuk di Sanggar Seroja, kalau aku pribadi sih dari hati, dari jiwa seni aku, dari pergaulan teman-teman terdekat, dalam keseharian ya emang yang kita kumpul, kita ngobrol, jadinya ya udah deh kita masuk ke Sanggar Seroja aja yuk, kita bikin sanggar yuk. Nah, aku suka berkumpul, jadi pas aku dengar ada Sanggar Seroja ya udah aku masuk. Terus juga merasa nyaman di sini. Kegiatan apa yang biasa dilakukan? Kedua, kita isu tentang transpuan. Biar kan suka ada seni tari, ada drama, pertunjukan gitu. Ada tarian, ada puisi, ada apa lagi, monolog. Apa yang menjadi suka dan duka selama di Sanggar Seroja ini? Suka dan dukanya banyak ya. Kita pertama mendirikan Sanggar Seroja itu banyak kontroversi ya, antara ada yang suka dan ada yang tidak gitu ya. Apalagi isu-isu transpuan kan selalu ada yang diskriminasi. Sukanya, senangnya kita bisa berbagi dengan sesama transpuan yang ada di Kampung Duri. Suka, aku rasa lebih banyak sukanya ya ketimbang dukanya. Sukanya ya kalau salon rame suka. Kalau salon sepi sedih ya kan. Ada nggak pesan yang ingin Mama sampaikan untuk transpuan di luar sana yang sama-sama berusaha untuk mencari hak? Pesan yang mau Mama sampaikan ya harus sabar aja ya. Sabar terutama menghadapi bulian-bulian gitu ya, dan hinaan-hinaan dari ya tahu lah ya masyarakat awam terutama yang memang nggak kenal siapa waria itu sebenarnya kan. Waria itu sebenarnya. Jadi Mama pikir kita harus kuat, harus strong, dan harus benar-benar bersatu. Pesan-pesan untuk para transpuan yang di sana yang sedang berjuang mencari uang, ya aku pesannya belajar. Selama kamu punya keahlian, jangan pikirin materi dulu. Kalau kamu udah punya keahlian, pasti materi yang akan ngikutin kamu. Nama saya Nurul Saada Andriani. Saya Direktur Sabda, yaitu Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak. Yaitu ada sebuah organisasi yang bekerja untuk isu-isu perempuan, difabel atau penyandang disabilitas, dan anak di Indonesia. Sabda adalah sebuah organisasi masyarakat sipil, yaitu organisasi nirlaba yang bergerak untuk isu-isu perempuan, kemudian penyandang disabilitas dan anak-anak, khususnya adalah perempuan disabilitas dan anak-anak disabilitas. Kami melakukan beragam advokasi terkait dengan kebijakan, kemudian juga pemenuhan hak dan pelayanan publik, khususnya bagi mereka untuk mendapatkan layanan publik yang yang adil gitu ya, yang setara, dan juga dapat terlindungi hak-haknya. Ya, transpuan adalah seorang yang kemudian dia seorang laki-laki yang kemudian mengidentifikasi dirinya adalah seorang perempuan. Menurut saya, ya ini banyak di Indonesia, banyak di sekitar saya, banyak di Jogja, dan menurut saya tidak ada masalah karena itu adalah hak mereka, itu adalah sebuah identitas yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat, yang itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi kalau sebenarnya undang-undang kita, termasuk undang-undang hak asasi manusia, tidak ada yang spesifik mengatur
pekerjaan itu dibatasi atau kemudian diperuntukkan untuk siapa. Tapi kemudian seringkali teman-teman transpuan memang terkendala oleh stigma yang ada dalam masyarakat. Stigma yang kemudian menjadi sebuah alasan gitu saat kemudian penerimaan pegawai negeri sipil atau pegawai-pegawai yang kemudian itu berbasis kepada kepemilikan dari pemerintah, misalnya BUMN atau BUMD. Nah, sebetulnya undang-undang kita gitu ya, undang-undang hak asasi manusia sendiri sudah memberikan ruang terkait dengan mereka yang mempunyai orientasi seksual minoritas, misalnya LGBT, termasuk di situ adalah transgender dan juga transpuan. Persoalannya memang kemudian itu tidak diatur lebih lanjut. Jadi memang itu dibiarkan gitu ya, dibiarkan, tidak dilarang, tapi juga tidak kemudian diberikan dukungan gitu. Jadi seperti itu. Nah, situasi seperti ini adalah seperti situasi seperti ruang kosong yang kemudian siapapun boleh memaknai gitu ya. Memaknai berdasarkan pengalaman, berdasarkan budaya masyarakat, berdasarkan juga mungkin aturan-aturan yang misalnya di agama masing-masing. Tapi sebetulnya negara tidak terlalu banyak. Hukum yang berlaku di Indonesia itu menurut saya masih bias. Jadi tidak melarang, tapi tidak mendukung. Jadi intinya itu. Jadi tidak melarang, tidak menghukum, tapi kemudian tidak terlalu memberikan dukungan dengan langkah-langkah afirmasi. Karena sebenarnya bagi kelompok-kelompok minoritas, termasuk kelompok-kelompok rentan, misalnya saya melihat misalnya penyandang disabilitas, kemudian juga kelompok-kelompok gender minoritas, itu harusnya memang ada dukungan secara khusus. Karena mereka kalau tidak ada dukungan secara khusus itu mereka mempunyai banyak hambatan secara sosial, termasuk stigma. Kemudian misalnya terkait di layanan-layanan publik, mereka bisa jadi mereka terhambat untuk mendapatkannya karena identitas mereka. Nah, inilah yang sebenarnya negara masih setengah-setengah memberikan dukungan ini atau memberikan perlindungan di sini.